Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi vektor, yaitu bagaimana cara menentukan komponen sebuah vektor. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep trigonometri pada matematika, yang nanti akan bisa kita gunakan pada vektor, khususnya pada pembahasan vektor secara analitis. Kita mulai. Kita anggap ada sebuah vektor f. Vektor f ini membentuk sudut sebesar theta terhadap sumbu x. Jadi yang warna merah ini adalah sumbu x-nya, kemudian yang warna biru adalah sumbu y-nya atau sumbu vertikal. Jadi yang dimaksud dengan komponen vektor tadi artinya kita bisa mewakili vektor f ini menjadi bagian pada sumbu x dan pada sumbu y. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memproyeksikan vektor f ini terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Memproyeksikan di sini artinya kita seakan-akan mencerminkan vektor f ini terhadap sumbu x. Jadi sumbu x sebagai cerminnya. Jadi secara grafis kita buat garis putus-putus yang tegak lurus pada sumbu x. Nah, perpotongan garis ini terhadap sumbu inilah yang menjadi vektor komponennya yang kita sebut dengan fx. Jadi arah vektor fx ini adalah pada perpotongan garis putus-putus yang tegak lurus pada sumbu x ini tadi. Nah, itulah komponen vektor f terhadap sumbu x yang kita sebut dengan fx. Demikian untuk pada sumbu y, kita tarik garis putus-putus pada ujung vektor f, kemudian tegak lurus pada sumbu y, maka perpotongannya itu akan membentuk vektor fy atau komponen vektor f terhadap sumbu y. Nah, inilah yang kita sebut dengan komponen vektor tadi. Artinya apa? Artinya vektor f ini bisa diwakili oleh dua vektor yang merah dan biru ini. Jadi pada sumbu x dia disebut dengan fx, pada sumbu y disebut dengan fy. Nah, untuk persamaannya kemarin kita sudah bahas pada materi trigonometri, ternyata fx itu harganya sama dengan f cos theta. Sedangkan fy harganya sama dengan f sin theta. Dari mana datangnya? Masih ingat materi trigonometri kemarin? Nah, jadi kita tahu cos sami, cos sama dengan samping per miring, sisi samping per sisi miring. Kalau theta sudutnya di sini adalah theta, maka sudut sampingnya adalah yang warna merah di sini. Jadi sisi sampingnya adalah yang warna merah, kemudian sisi miringnya adalah yang warna hitam. Jadi sisi sampingnya adalah fx, sedangkan sisi miringnya adalah f. Jadi cos theta sama dengan fx dibagi f. Fx sisi sampingnya, f adalah sisi miringnya. Nah, itu datangnya kenapa fx itu harganya f cos theta. Jadi kalau kita kali silang, fx sama dengan f dikali cos theta. Dengan syarat tetanya adalah arah vektor terhadap sumbu x. Jadi tetanya di sini, bukan di sini atau bukan di sini gitu. Jadi tetanya harus membentuk sudut terhadap sumbu x. Kemudian yang fy. Kenapa fy itu f sin theta juga sudah kita bahas pada materi trigonometri. Jadi asalnya karena sin demi. Sin sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, kalau kita lihat theta di sini, maka sisi depannya adalah garis putus-putus ini. Garis putus-putus ini adalah sisi depannya. Tapi tidak ada nilainya. Kalau sisi samping tadi ada fx, sisi miring f, sisi depan berapa? Ternyata sisi depan itu sama dengan fy.
Karena besarnya sama, arahnya sama. Berarti sisi depannya adalah FY ini. Karena theta di sini juga sama dengan theta di sini. Artinya theta untuk sudut yang berseberangan nilainya sama kalau di matematika. Sehingga bisa kita tulis bahwa sin theta sama dengan sisi depannya adalah FY, sedangkan sisi miringnya adalah F. Kalau kita kali silang, maka FY sama dengan F sin theta. Sama syaratnya adalah theta itu vektornya membentuk sudut terhadap sumbu X. Itu syaratnya. Kalau vektornya membentuk sudut terhadap sumbu Y, beda lagi pembahasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam bentuk persamaan. Jadi kalau kita gabungkan kedua komponen vektor ini, maka untuk menentukan berapa besar vektor F ini bisa dicari dengan menggunakan Pythagoras. Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Artinya komponen vektor pada sumbu X dikuadratkan, komponen vektor pada sumbu Y dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakarkan. Itulah besar dari vektor F ini. Sedangkan arah itu artinya berapa sudut yang dibentuknya terhadap sumbu X, bisa kita cari dari persamaan tangen. Tangen theta sama dengan Fy per Fx. Ini kan asalnya dari trigonometri kemarin, karena tangen itu adalah sin dibagi cos. Jadi keterangannya di sini Fx adalah komponen vektor terhadap sumbu X, Fy adalah komponen vektor terhadap sumbu Y, sedangkan theta adalah arah dari vektornya yang kita tarik terhadap sumbu X. Sekarang kita lihat ke soal. Ada dua buah vektor A, vektor B. Vektor A membentuk sudut 37 terhadap sumbu X positif, sedangkan vektor B membentuk sudut 37 derajat juga terhadap sumbu X negatif, ya, yang ke kiri. Kita di sini diketahui bahwa vektor A 20 Newton, ini panjangnya 20 Newton, anggap diketahui ya. Kemudian B-nya 10 Newton, sin 37 0,6, jadi harga sinusnya sudah diketahui, dan cosnya 0,8. Jadi ditanya berapa besar hasil penjumlahan A ditambah B, atau resultan. Jadi R ini singkatan dari resultannya berapa, resultan A tambah B itu berapa. Nah, kita membahasnya dengan menggunakan pembahasan vektor secara analitis ya, dengan menggunakan komponen-komponen vektor yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita buat dulu komponen vektor A terhadap sumbu X, disebut dengan AX seperti tadi kita jelaskan. Saya ulangi. Jadi AX adalah komponen vektor A terhadap sumbu X ditarik dari titik 0 ke perpotongan garis tegak lurus pada sumbu X yang kita sebut dengan AX, sedangkan pada sumbu Y disebut dengan AY. Berarti untuk komponen vektor A sudah kita lukiskan AX dan AY. Kemudian vektor B. Vektor B kalau pada sumbu X disebut dengan BX, sedangkan pada sumbu Y disebut dengan BY. Artinya kita sudah melukis semua arah vektor komponen, baik itu untuk vektor A maupun untuk vektor B. Jadi kalau sudah kita gambarkan, berarti vektor A ini bisa kita hilangkan supaya jangan membingungkan, ya udah dihilangkan sajalah. Berarti yang tersisa hanya komponen-komponennya saja. Meski demikian, komponen-komponen vektor ini sudah bisa kita gunakan untuk menentukan berapa besar resultan dari kedua vektor tadi. Caranya bagaimana? Maka kita jumlahkan. Kita hitung dulu berapa harga AX. AX sama dengan A cos 37. Dari mana? Dari sini tadi. Fx, F cos theta. Maka AX juga A cos 37. Karena tetanya adalah 37 tadi. Jadi kita mengganti F dengan A. Jadi Fx kita ganti AX, F kita ganti A, dan theta kita ganti dengan sudutnya 37. Jadi AX sama dengan A cos theta. Kita masukkan nilainya, A 20 Newton. Berarti 20 kali cos 37 nilainya adalah 0,8. Berarti 20 kali 0,8.
berarti sama dengan 2 kali 8 16 Newton. Itu harga AX. Sedangkan untuk AY sama, berarti kita mengambil dari persamaan FY F sin theta, kita ganti F jadi A, berarti AY A sin 37 karena tetanya 37. Jadi A nya 20 Newton, berarti 20 kali sin 37 0,6, maka hasilnya adalah 12 atau 2 dikali 6 12 Newton. Itu untuk vektor A. Untuk vektor B juga seperti itu caranya, berarti BX sama dengan B cos 37, sama caranya dengan mengganti F dengan menjadi B. B itu harganya 10 Newton, berarti 10 dikali 0,8, cos 37 0,8, berarti 1 kali 8 sama dengan 8 Newton. Sedangkan BY, B sin 37 caranya sama, di B 10 kali 0,6, karena 0,6 adalah harga dari sin 37. Hasilnya 1 kali 6 berarti sama dengan 6 Newton. Berarti masing-masing komponen vektor A dan vektor B tadi sudah kita ketahui berapa besar nilainya. Jadi yang A tadi harganya adalah 16 Newton untuk AX-nya. Kemudian untuk AY-nya adalah 12 Newton. Sedangkan BX itu harganya 8 Newton. Dan BY harganya adalah 6 Newton. Kalau kita sudah mengetahui berapa besar harganya, tinggal kita jumlahkan saja secara vektor. Masih ingat cara menjumlahkan secara vektor? Kalau searah dijumlahkan, kalau berlawanan arah dikurangi. Jadi untuk vektor pada sumbu horizontal atau sumbu mendatar, kita gabungkan dengan yang sumbu mendatar. Jadi jangan digabung antara yang mendatar dengan vertikal. Jadi dia tersendiri, atau pada sumbu X dan pada sumbu Y itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat yang pada sumbu X dulu. Jadi pada sumbu X ada dua buah vektor, ada AX dan ada BX. Masing-masing punya arah yang berlawanan. Jadi untuk menentukan jumlahnya, maka RX, R adalah resultan, ya. Resultan pada sumbu X itu berarti di kanan dikurang di kiri, karena mereka berlawanan arah kedua vektor ini. Sehingga kanannya adalah 16 Newton, kirinya adalah 8 Newton. Berarti penjumlahannya adalah 16 dikurang 8. Jadi hasilnya adalah 8 Newton. Sedangkan untuk yang vertikal di sini arahnya sama. Kalau arahnya sama berarti bukan pengurangan tapi penjumlahan. Berarti RY sama dengan atas kurang bawah. Sebenarnya rumus umumnya seperti itu kalau dia berlawanan. Tapi karena kedua vektor ini adalah searah, berarti ke atas semua, nggak ada yang ke bawah, berarti hasilnya adalah 12 ditambah 6. 12 untuk AY, 6 untuk BY. Karena arahnya sama berarti dijumlahkan. Berarti RY sama dengan 12 tambah 6, hasilnya adalah 18 Newton. Jadi kita sudah mendapatkan komponen untuk vektor resultannya A tambah B tadi, RX-nya 8, RY-nya adalah 18. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang ini. R sama dengan RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Rumus ini asalnya dari mana? Asalnya dari yang tadi, yang ini. Yang ini fx sama dengan f sama dengan fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Kalau kita ganti f ini menjadi r, berarti r sama dengan rx kuadrat ditambah ry kuadrat. Sekarang kita masukkan nilainya. R sama dengan 8 kuadrat, karena kita peroleh dari rx adalah 8, dan ry 18, berarti 18 kuadrat. Sama dengan 64 ditambah 324, hasilnya adalah akar 388. Kalau ditarik akarnya, ternyata harganya adalah 19,7 Newton. Jadi hasil penjumlahan dari vektor A 20 ditambah 10 Newton tadi, yang membentuk sudut 37 terhadap sumbu X positif dan negatif tadi, maka hasilnya adalah 19,7 Newton.